Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau answer the from question from my friend. Agak kegayaan sih pakai baju kayak gini ya, cuman ya seru-seruan aja. Oke, langsung aja. Kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apa tujuan goals dalam jangka pendek dan jangka panjang? Goalsnya, tujuannya dalam jangka pendek ini harus bisa memperbaiki diri, harus lebih bisa menjaga ucapan, menjaga tingkah laku agar tidak menyakiti orang lain. Mungkin itu sih goalsnya dalam jangka pendek, ya nyenengin diri sendiri dulu ya, happy happy gitu guys, happy happy guys ya. Nah gitu, pokoknya kayak gitulah, pokoknya nyenengin diri sendiri, yang memperbaiki akhlak intinya dalam jangka pendek. Dan itu juga sebenarnya buat jangka panjang juga ya. Dalam jangka panjangnya tujuannya apa ya, nikah lagi kalau ada jodohnya ya guys. Nikah lagi, yang pertama, bukan pertama sih, itu ya kebutuhan hidup kali ya. Orang nikah itu ya pengen punya keturunan gitu kan, pengen punya keturunan, terus pengen juga punya istri ya, gitulah pokoknya. Saya soleha, istri soleha. Jangka panjangnya ingin bisa membahagiakan orang tua, terutama ya mungkin sini kan aku cuma ada satu lagi orang tua, itu ibu. Dia harus bisa membanggain ibu. Jangka panjangnya aku harus bisa membesarkan nama keluarga ya, dalam bidang usaha saya tentunya, dalam bidang wedding, dalam bidang sanggar juga ya, gitulah pokoknya. Mengembangkan dan terus berkarya mungkin untuk jangka panjangnya. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi ketakutan atau strength terbesar bagi diri Sakti? Ketakutan terbesar dalam diri saya sendiri ya, apa ya, ketakutannya tidak bisa menghadapi masalah dengan bijak, sering sering tersulut emosi, gampang marah, gampang pancing emosi, nggak sabaran, sekalinya marah diem, nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ataupun perbuatan. Itulah menjadi ketakutannya, jadi takut dimanfaatin orang lain, jadi takut dimanfaatin oleh orang lain, takut dibohongi, takut disakiti, ada trauma-trauma dalam kehidupan yang sebelumnya. Mungkin segala sesuatu yang setelah dijalani, kejadian-kejadian buruk itu yang menjadi ketakutan terbesar saya untuk kedepannya, untuk melangkah agar lebih hati-hati lagi. Itu mungkin. Oke, ada yang nanya gini lagi, AA kuliah di ISBI gimana, rame nggak katanya gitu. Kuliah di ISBI itu sangat amat rame banget, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kesibukannya masing-masing, dengan segala tugas-tugasnya, dengan segala materi-materinya, sangat amat rame, nggak siang nggak malam. Itu salah satu kampus di Bandung yang tidak pernah tidur, jadi selalu ada kegiatan, entah pun siang ataupun malam hari gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada kejar target, terus ada perayaan-perayaan ataupun penyelenggaraan event ataupun sesuatu, apalagi kita udah ujian, kampus adalah rumah kedua bagi kita.
yang aku sempat rasakan. Kampus menjadi tempat tinggal kedua setelah kosan kalau aku mau gitu. Pengalaman yang paling terberat, banyak pengalaman paling terberat ketika kuliah di ISBI. Pengalamannya yang pertama, sangat amat pertama, itu kendala ekonomi. Jadi aku yang benar-benar masuk kuliah itu hasil dulu waktu ada kenaikan kelas, ada uang 3 juta, aku biaya kuliah sendiri, dan itu sempat ditentang sama almarhum, katanya nggak boleh dulu kuliah. Akunya sempet nyempetin buat kuliah, ya karena mungkin sekarang ketebak karena finansial yang belum mencukupi gitu. Yang terberat laginya ketika kita aku pernah waktu dulu kuliah di ISBI sempat sering ngedrop sakit-sakitan, dibawa dari Bandung ke Sumedang pakai ambulan. Di situ ada dosen yang amat sangat baik, sampai dia nengok ke Sumedang dan ngasih santunan buat meringankan beban keuangan, biaya medis perawatan gitu. Ada Bu Ai, dia amat sangat baik. Dia juga Bu Ai juga membiayai saya kuliah, tapi saya waktu itu memilih keluar karena benar-benar yang kebutuhan hidup di Bandung itu aku nggak bisa kecukupi. Dan juga ya selain biaya kuliah juga kan kita harus ngekos, terus kita juga di Bandung kan harus makan, belum lagi tugas-tugas, dan belum lagi kita harus proses penyadapan dan lain sebagainya. Jadi saya memutuskan untuk keluar gitu. Jadi mohon maaf untuk Ibu Aini, saya menyanyiakan kepercayaan Bu Aini gitu. Yang terberat lagi, pengalaman yang terberat lagi ketika saya harus meninggalkan teman-teman, ketika saya harus berpisah dengan sahabat dekat yang ada di Bandung, sahabat dekat yang ada di kosan. Juga yang pengalaman yang amat sangat berat ketika saya kuliah di Bandung, saya bertemu dengan wanita. Dia adalah wanita pujaan idaman saya, tapi saya menyanyiakan beliau, dan beliau sampai saat ini, sampai detik ini mungkin masih sakit hati. Dan melalui video ini saya mengucapkan amat sangat berterima kasih untuk pelajaran yang beliau ajarkan terhadap saya, ketika kita harus menghargai seseorang yang mencintai kita. Ketika kita menyanyiakan, itu adalah kesulitan terbesar bagi diri kita untuk memaafkan diri sendiri gitu sih. Dan saya juga mau minta maaf untuk seseorang yang ada di sana, agar dapat mampu memaafkan saya atas kesalahan saya di masa lalu. Saya tidak akan mengganggu lagi. Mungkin di video ini juga saya akan mengutarakan kalau jangan takut kalau misalnya ketemu saya tidak akan lagi mengharapkan sesuatu dari Anda. Jadi hidup kita udah masing-masing mungkin, jadi jangan sampai menaruh dendam antara kita gitu pokoknya. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan. Apa yang Sakti rasa menjadi kelemahan terbesar bagi diri Sakti? Kelemahan terbesar, gampang percaya dengan kata-kata orang. Kelemahan terbesar, tidak mampu menghandle keuangan diri sendiri. Maksudnya, jadi
Kalau misalnya aku lagi suka bikin sesuatu, misalnya bikin kostum, terus bikin kostum gitu kan, lagi suka apa gitu, terus beli, jadi nggak bisa nabung. Kelemahan terbesarnya juga dari segi ketegasan, saya nggak bisa banget tegas, jadi orang-orang biasanya semaunya gitu, seenaknya sama saya ya. Kelemahan terbesar juga dari segi ucapan, mungkin belum bisa kontrol. Jadi ada sebagian besar orang yang sakit hati dengan saya, mohon maaf gitu, karena saya juga manusia biasa yang mudah tersulut emosi gitu. Kelemahan terbesar juga sulit tepat waktu sih. Aku menyadari sulit banget tepat waktu. Saya tidak bisa memporsikan diri saya. Belum bisa, bukan tidak bisa, mungkin kedepannya bisa gitu. Jadi suka telat-telat, maafin ya Anana, maafin ya Anana, aku suka telat gitu kan. Atatang, aku kalau manggung suka telat, maafin ya, karena aku kerjaannya sampai malam. Oke. Dalam 5 tahun ke depan, dalam bayangan Sakti, kehidupan Sakti akan jadi seperti apa? Bukan, gimana ya, aku sih lebih ngeprediksi akan seperti ini terus, akan tetap seperti ini ya, seperti Sakti yang sekarang, cuman mungkin dalam porsinya yang berbeda. Mungkin ke depan Sakti akan lebih punya segala sesuatu, lebih banyak perkembangannya. Mungkin Sakti kedepannya memiliki properti yang banyak di bidang tari, juga di bidang wedding gitu. Mungkin akan tetap seperti ini, cuman dalam porsi yang berbeda. Ngerti gak sih? Itulah pokoknya. Akan jadi seperti apa dalam 5 tahun ke depan? Aku pengen punya anak cowok. Juga pengen memperbaiki rumah ini agar lebih layak dihuni. Aku pengen membuktikan bahwa ke orang lain kalau jangan memandang sebelah mata terhadap keluarga saya. Seperti itu. Saya ingin dalam 5 tahun ke depan ingin mencapai prospek atau tujuan-tujuan. Itu yang terpenting sih, pengen punya bukan apa ya, dalam 5 tahun ke depan pokoknya Sanggar harus lebih maju gitu kan prospeknya. Dalam bidang wedding ya jangan sampai mati gitu, tetap ada, tetap ngerias, cuman ya nggak yang jor-joran kita harus dapet klien gitu. Jadi kita nggak jemput bola, biarkan mereka yang memilih pilihannya gitu kan, karena kalau dipaksa itu kan jadinya jatuhnya nggak baik ya gitu kan. Ya mungkin banyak belajar dari kehidupan sebelumnya, dan itu menjadi pendewasaan agar tidak terlalu cepat memilih, tidak terlalu cepat memutuskan putusan, juga harus menimbang dan apa ya, memikirkan dulu segala sesuatunya akan berdampak seperti apa, dan kita harus cari tahu eh, sebelumnya, terlebih dahulu, sebelum kita memutuskan pilihan kita gitu, agar kita tidak menyesal tuh. Terus aku prediksi sih dalam 5 tahun ke depan aku masih tetap lucu, masih tetap ganteng. Enggak deh. Terus ini ada lagi pertanyaan, bogohnya
suka ya ke titik ya. Kalau itu sih rahasia ya, nggak bakal dikasih tahu. Itu mah rahasia pribadi, rahasia perusahaan guys. Ya, itu yang jelas seseorang memiliki rasa suka terhadap orang lain itu wajar gitu. Tapi tergantung gimana kita menafsirkan dan gimana kita mengutarakan. Jadi kita jangan terlalu cepat juga mengambil keputusan seperti sebelumnya. Kita juga harus bisa menimbang dan mencermati dulu gitu. Apa hal terburuk yang pernah dilakukan di masa lalu sehingga jika waktu bisa diulang kembali, Sakti akan melakukannya? Saran terburuk aku kalau misalnya di nasihati sama almarhum ayah, suka nggak ngedengar, suka diem, nggak ngedengar, nggak ngejawab, dikasih wejangan, dikasih masukan, dikasih kritikan, dikasih saran, nggak pernah ngedenger, suka diam seribu bahasa diajak ngomong sama beliau, terus suka berlalu kemana gitu langsung ditinggal. Dan mungkin kalau misalnya waktu bisa diputar, hal-hal seperti itu, jangan beliau yang sebetulnya menurut aku konyol itu sebenarnya sekarang kelasa gitu kan. Memang sih penyesalan itu datang di akhir, itu bener bang. Jadi waktu beliau masih hidup, beliau sering ngasih wejangan ke anak-anaknya, dan anak-anaknya ini nggak ada yang Allahu Akbar. Anak-anaknya ini nggak ada yang pernah ngedengerin gitu. Ya mungkin kakak ngedengerin, mungkin adik ngedengerin, tapi aku ya salah satu dari mereka yang sama sekali nggak mau dikritik ataupun nggak mau dinasehatin, nggak tahu. Tapi nasihat-nasihat beliau itu sebenarnya kalau misalnya sekarang telaah lagi, didalami, emang nasihat-nasihat beliau nggak ada yang, emang sih nasihat orang tua ke anaknya nggak akan pernah ada yang menjatuhkan ataupun menjerumuskan, tapi anaknya aja yang bego itu. Terus terburuk di masa lalu, nah, sekarang harus bisa dirubah. Terburuk di masa lalu ya mungkin tadi, kalau misalnya waktu bisa dirubah, kalau misalnya waktu bisa diputar lagi, kejadian-kejadian di masa lalu yang aku pengen skip, dan ya mungkin itu sudah takdir dari Allah untuk saya, untuk dapat merasakan apa dan pahit getirnya kehidupan seperti apa. Ya itu mah udah skip aja pokoknya. Kalian gak mesti tahu, pokoknya kedepannya doain aja akunya biar lebih bahagia. Oke, lanjut ya. Di sini ada lagi yang nanya, gimana sih awalnya bisa nari? Awalnya ya video sebelumnya aku udah pernah kasih tahu kan. Jadi tonton aja video sebelumnya. Gimana awal karir aku, gimana awalnya aku buka sanggar gitu. Ini ada yang seru lagi nih nanya, kejadian mistis apa yang sering dialami ketika Anda sendirian? Sejauh ini alhamdulillah kalau sendirian gak pernah ada kejadian-kejadian mistis, karena saya tidak peka terhadap hal-hal gaib. Mudah-mudahan jangan dipekakan.
Sejauh ini sih nggak ada sih. Kalau misalnya lagi ngegarap tarian baru di situ ada. Ya gitu. Mungkin itu aja. Makasih udah nonton. Ini mah hanya ngisi-ngisi aja ya biar ada konten gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian. Lakukanlah hari ini sebaik mungkin, karena di esok atau hari-hari selanjutnya kalian akan menyesal jika kalian tidak melakukan hal-hal hari ini dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.